Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang ancaman separatisme. Definisi ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian, definisi separatisme yaitu paham atau gerakan memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Gerakan separatisme ini bertujuan untuk memisahkan diri dari negara asal untuk menjadi negara sendiri dan merdeka. Sehingga kesimpulan definisi ancaman separatisme menurut kelompok kami yaitu sebuah usaha atau gerakan memisahkan diri dari suatu wilayah negara dan kemudian mendirikan negara sendiri yang merdeka sehingga dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan segenap bangsa. Di sini ada contoh ancaman separatisme. Gambar di bawah ini merupakan contoh gerakan separatisme yang dilakukan oleh Papua sejak dipaksa menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1961 hingga saat ini. Sebagian kelompok masyarakat Papua yang ingin memerdekakan diri terus berkonflik dengan pemerintah. Selain itu, diskriminasi serta pelanggaran hak-hak asasi terhadap masyarakat Papua yang dilakukan oleh negara juga menjadi faktor utama. Berikut video ancaman separatisme. Nga ito si Makatina. Ilo anday. Paano siya ano to? Apa? Why? Ano siya ta? Matiyari ba ba? Oh, asya ka ba tuyo? Siya ba ba? So maya atin hibi dolo andale na ako kapag ya mitira nga hibi dolo andale ya. Kayo kayo nakale di pa kema. Apa? Kayo tabalo mo. Apa? Ama na gipo matiyari. Makimi matiyari yo. Siya me po. Oh, go. Diba? Kapag ya mitira pa lo nga nga di pa dolo andale. Nah, dalam video tersebut terlihat salah satu anggota KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua, yaitu sebuah kelompok yang menginginkan Papua bisa memisahkan diri dari Indonesia dan kemudian mendirikan negara sendiri. Nah, hal ini tentu ditentang oleh pemerintah Indonesia sehingga pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan TNI Polri untuk menangkap anggota KKB ini. Dalam video tersebut terlihat anggota KKB ini tengah menelpon rekannya melalui handy-talkie. Dia menyebutkan bahwa perbekalan makanannya sudah habis sedangkan dia sudah terdesak oleh pasukan TNI Polri. Ternyata rekannya pun merasakan hal yang sama, perbekalan makanannya juga sudah habis sehingga anggota KKB ini memutuskan untuk mundur. Faktor penyebab ancaman separatisme. 1. Krisis ekonomi dan lambatnya pemilihan
pemulihan ekonomi. Krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar. Turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing. 2. Krisis politik. Perpecahan elit politik disertai definisi pemerintah menjalankan fungsinya berakibat pada ketidakmampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan makin merosot, yaitu fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini berakibat pada timbulnya rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahannya. Krisis politik juga dapat disebabkan oleh ketidaksiapan pelaksanaan otonomi daerah yang berujung pada timbulnya rasa ketidakadilan. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang tepat mengakibatkan kurang meratanya penyebaran penduduk dan tidak berhasilnya pemberdayaan masyarakat. 3. Krisis sosial. Sikap primodalisme dan eksklusivisme bernuansa sara. Bertautan antara adanya kelompok masyarakat yang sulit menerima perbedaan dengan sejumlah alasan. 4. Lemahnya penegakan hukum dan HAM sehingga terkesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah. 5. Intervensi internasional. Adanya pihak dari luar negara masuk ke dalam negara yang berupaya untuk memecah belah dan mengambil untung dari pecahan tersebut dengan menambahkan pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara tersebut, khususnya negara-negara pasca merdeka. Dampak yang ditimbulkan dari ancaman separatisme. Poin pertama yaitu perekonomian tidak stabil. Separatisme dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam bidang perekonomian. Mengapa? Meskipun tidak berpengaruh secara langsung, namun tahukah Anda bahwa tindakan separatisme membuat perekonomian menjadi terpuruk? Masyarakat akan takut keluar rumah. Akibatnya, transaksi perekonomian menjadi terganggu dan bahkan tidak jalan sama sekali. Lambat laun, maka hal ini akan dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional. Tentu saja, hal ini akan berdampak kepada kepercayaan investor luar serta juga dapat memicu timbulnya krisis ekonomi. Poin kedua yaitu lambatnya pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terus naik dengan signifikan menunjukkan bahwa tentu dalam bidang perekonomian mengalami banyak perbaikan, namun ketika perekonomian sebuah negara terkena imbas akibat tindakan separatisme, maka tentu untuk dapat mencapai kembali ke titik awal atau bahkan mengembangkannya kembali amatlah sulit, sebab mendapatkan kembali kepercayaan pasar khususnya para investor asing serta juga kepercayaan pasar global bukanlah hal mudah. Tindakan separatisme yang parah akan membuat para investor memilih kabur dan memilih menamakannya modalnya kepada negara yang lebih aman. Poin ketiga yaitu krisis sosial. Secara terang-terangan, separatisme merupakan sebuah wabah yang meronggong persatuan dan kesatuan bangsa, sebab tindakan yang didalangi
oleh beberapa pihak tertentu merupakan upaya untuk dapat memisahkan diri dari NKRI, padahal adanya kemerdekaan yang nantinya mereka peroleh belum tentu akan dapat menjadikan wilayah baru yang bebas menjadi lebih maju. Contoh saja Timor Timor atau Timor Leste yang memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi sebuah negara. Pada akhirnya mereka juga belum mampu melampau, bahkan menyamai saja belum bisa jika dibandingkan dengan prestasi Indonesia. Krisis sosial yang terjadi di masyarakat menyebabkan stabilitas, keamanan, dan juga stabilitas ekonomi terganggu. Akibat tindakan separatisme inilah yang tentu akan membuat masyarakat resah serta tidak merasa tidak aman, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk membekali diri dengan persenjataan lengkap sebagai upaya untuk membela dan membekali diri. Tentu saja hal ini akan menyebabkan peredaran senjata ilegal menjadi meningkat, sehingga menjadi tambahan pekerjaan bagi para aparat penegak hukum. Poin terakhir, krisis politik. Aksi dan tindakan separatisme juga dapat menyebabkan pergolakan politik, di mana pihak-pihak lawan politik memanfaatkan kondisi ini untuk memperburuk situasi dan memecah belah bangsa. Terlebih lagi, banyak pihak dan lawan yang menjadikan situasi seolah-olah membuat pemerintah tidak dapat berkutik di hadapan para anggota separatis. Hal ini dijadikan senjata untuk menyerang pemerintah, sehingga situasi politik semakin memanas dan menjadikan kondisi pemerintahan tidak stabil. Cara mengatasi ancaman separatisme. Yang pertama yaitu pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. Yang kedua, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi. Yang ketiga, peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kelima, pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya. Yang keenam, penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.